Ramadan yang putih rupanya tidak hanya menebar berkah, tapi juga menguak 1001 cerita mengejutkan tentang hidayah ilahi. Ini pula yang terjadi pada penyanyi muda Tiffany ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Tak pernah terbayangkan oleh Tiffany bahwa dirinya yang kini mengenakan hijab dan meniti jalan solehah bermula dari sebuah hidayah yang uniknya datang lewat mimpi. Tak main-main, Tiffany mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam nuansa yang mengejutkan. Namun sejak itu Tiffany banyak mendulang perubahan drastis, terutama untuk menjadi muslim yang lebih baik. Jadi waktu itu tahun 2007 akhir 2008 awal itu waktu itu pengen liburan tahun baru. Aku ingat banget di puncak di Kota Bunga, pas aku tidur gitu sama kakakku kan, itu aku tiba-tiba ada di ruangan hitam semua ruangannya, terus tiba-tiba ada kayak black box kan, kayak hitam semua, bener-bener nggak ada tembok, nggak ada apa, terus tiba-tiba ada sosok yang datang itu berjubah, megang tongkat, terus mukanya nggak kelihatan sama sekali, dan beliau bilang saya Rasulullah. Tiba-tiba aku ada di depan pintu gerbang Madinah. Ya, di saat yang bersamaan tiba-tiba pindah tempat aja gitu kan, kalau mimpi suka gitu. Dan tiba-tiba aku bilang Rasulullah lagi ngasih makan ke orang buta yang duduk di depan pintu Madinah itu. Jadi Rasulullah mendengar si orang buta itu maki-maki dia, cuman tetap disuapin gitu kan, dilunakin juga nasinya gitu. Dan akhirnya aku ditanya mau, akhirnya disuapin. Lain Tiffany, lain pula kisah Wirda, putri Ustadz Yusuf Mansur. Gadis yang diakui sang ayah memiliki sifat terbuka dan masih suka bergaya ala anak gaul ini sejak kecil pernah mendapatkan hidayah mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun alih-alih berbahagia, Wirda menggambarkan mimpinya bertemu dengan sosok idola panutan seluruh umat muslim dunia tersebut sebagai momen yang sangat misterius. Masa lalu tuh serem. Sama diri sendiri, jadi merasa malu kok udah ketemu Rasul. Masih cablak ya. Enggak sih, dia enggak cablak ya, terbuka. Dia tuh merasa harusnya kan kalau udah ketemu Rasul itu orangnya tuh perfect gitu, harusnya sempurna, gadis banget gitu ya, maksudnya soleha banget. Dia merasa dia masih anak biasa gitu. Karena memang kata Nabi dalam hadisnya, orang yang bertemu dengan aku dalam mimpi, maka itulah sesungguhnya aku ketika aku dalam nyata. Karena memang setan tidak bisa menyerupai wajahku. Berbeda dengan Tiffany dan Wirda, putri Ustadz Yusuf Mansur, hidayah yang lebih mengguncang iman justru dituai seorang mantan gangster di Singapura bernama Long Fadil. Pria yang hingga kini masih memiliki sisa tato di wajahnya sebagai bagian masa lalu ganasnya sebagai gangster itu mengisahkan betapa dirinya menemukan hidayah setelah dikejutkan oleh mimpi tentang kiamat. Sejak itu, Long Fadil yang terkenal sebagai preman pun mendadak berubah iman. 8 pukul saya seorang. Saya kena sini pekak, saya sebelah tinggal sini pekak tak dengar. Sini kena potong, belakang kena duduk, tangan saya kiri kanan tengah saya. Doktor boleh cakap 50-50 untuk apa? Paralyzed. Doktor. Habis saya dah kena tetap ni semua, saya dah lambat 5 minit Lillah. Saya dah arwah dah. Lambat 5 minit saya dah arwah. Bila saya sadar bangun, alhamdulillah. Itu yang saya pelit. Saya sebut nama alhamdulillah. Baru-baru je. Lepas tu dah baik, Allah ke mana, saya pun ke mana. 2014 ujung tahun bulan 12 saya kena pukul dalam rumah. Mak saya saksi. Saya kena pukul hampir-hampir sebaik tak kena apa-apa tau. Lepas saya kena pukul, bulan 1 baru saya mimpi kiamat. Saya mimpi kiamat. Dia datang kat pantai. Saya tengah enjoy ni, minum arak kat pantai ni dengan kawan-kawan. Sekali ni ombak datang, saya dah fikir, kawan-kawan semua lari lah, ni kiamat dah sampai ni. Korang tak nak lari apa? Saya lari seorang. Bila saya toleh, kawan saya pun satu pun tak ada. Ikan tak lari dengan saya. Dan satu laut tinggi tingkat 8 pun tak ada. Tu yang saya terfikir. Saya tak keluar rumah sebulan. Saya takut mati. Habis satu hari ni kawan saya call saya, tanya, "Cam, nak pergi masjid tak nak?" Tu saya macam dapat tu satu terserentak. Kalau aku keluar rumah aku mati. Kalau aku tak keluar rumah pasti mati kan. Apa yang saya mohon tu tercapai. Tu saya, Allah, kenapa yang dulu yang saya cakap Allah tu, tapi Allah masih kasih saya peluang untuk datang sini.
Ya, hidayah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, namun tergantung manusia bagaimana memelihara hidayah itu agar menjadi cahaya yang menyelamatkan hidupnya. Lantaran itulah konon hidayah itu mahal harganya. Buktinya Ustadz Yusuf Mansur pun sempat iri, karena meski melakukan setumpuk usaha mulai dari doa, sholat sunnah hingga membaca Al-Quran, namun yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW lewat mimpi justru Wirda sang putri. Karena sejatinya adalah hak prerogatif sang Halik untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Masya Allah. Bagus ya. Saya pribadi belum pernah ketemu sama Rasul, belum pernah mimpi, belum pernah. Masya Allah. Kadang-kadang bingung juga. Orang lain kayaknya ketemu ya. Saya kok belum ketemu gitu. Padahal saya udah ngedawamin sholawat ini, doa itu, ngaji ini, ngaji itu. Bahkan sempat ngedawamin surah Muhammad tuh, terus saya dawamin terus. Tepatnya nggak datang. Satu dekade sinetron Para Pencari Tuhan atau PPT Jilid 10 seolah berjalan istimewa di bulan Ramadan kali ini. Di lokasi syuting, para pemain PPT Jilid 10 Deddy Miswar, Agus Kuncoro hingga Asri seolah mengikat kebersamaan dan konon hafal kebiasaan unik masing-masing. Tapi sayangnya Saskia Adia Meka tidak dapat bersama dalam keseruan mereka karena putri ketiga Saskia sedang mengalami musibah, mengalami cedera di bagian kepala dan harus mendapatkan pengawasan medis secara khusus. Benarkah putri Saskia dalam kondisi bahaya dan Saskia kehilangan konsentrasi? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.